أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوان والأخوات rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat berkah dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, al-ma'asi sababun fil uqubat syar'iyyah. Maksiat menjadi penyebab dijatuhkannya hukuman syariat. Fa in lam tarda' hadhihi al-uqubat, jika sekiranya engkau belum merasa takut, belum jerah dengan hukuman-hukuman yang ada, walam tajid laha ta'thiran fi qalbika, dan tidak memberikan dampak dan pengaruh di dalam hatimu, fa ahdirhu al-uqubat syar'iyyah, maka datangkanlah, terimalah hukuman syariat allati syara'aha Allah wa rasuluhu 'ala al-jari, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman-hukuman itu kepada pelaku dosa. Seperti seseorang dipotong tangannya karena 3 dirham yang dia curi. Dan ini disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Wa qata'a al-yada wa rijla fi qat'i tariqi 'ala ma'sumil mali wa nafs, dan orang yang dipotong tangan dan kakinya karena dia menjarah orang, merampok, begal di jalanan, mencuri dengan cara terang-terangan, merampas harta sekaligus nyawa. Jika dia hanya merampas harta, maka dia dipotong tangannya dengan cara bersilang, merampas harta dan memberikan teror kepada orang Islam yang tidak halal hartanya untuk diambil. Jika dia sampai membunuh, maka dia harus dibunuh. Kemudian beliau mengatakan wa syaqqal jilda bisawti ala kalimatin qadhafaha bihal muhsan, dan seseorang dicambuk hanya karena ucapan yang dia menuduh orang yang baik-baik berzina. Tentu yang demikian kita juga telah jelaskan, bagi orang yang menuduh orang lain berzina maka dia dicambuk. Demikian hukum Islam. Kemudian au qatrati khamrin yudakhiluha jawfahu, atau setetes daripada khamar yang dia masukkan di dalam tenggorokannya, dia juga dicambuk dengan 40 kali cambukan. Wa qatala bil hijarati asna'a qatlatin fi ilajil hasyafati fi farjin haramin, dan dibunuh dengan cara pembunuhan yang paling keji, paling tidak menyenangkan, apabila seseorang memasukkan kemaluan ke tempat kemaluan yang diharamkan, yaitu berzina. Tentu yang diinginkan adalah apabila dia muhsan, orang yang sudah menikah dan sudah menggauli pasangannya, kemudian berzina, maka dia akan dihukum dengan hukum rajam sampai meregang nyawa, sampai mati. Ini hukuman yang keras bagi mereka yang melakukan dosa dan maksiat, perzinahan,
wa khaffafa hadhihi al-uqubah amman lam tatimma alaihi ni'matul ihsan bi mi'ati jaldatin, dan diringankan hukuman itu bagi orang yang belum menikah. Dia berzina, maka dicambuk 100 kali cambukan. Wa nafi sanatin watanihi wa baladihi ila biladil ghurbah, dan diasingkan dari negerinya ke negeri yang asing baginya selama 1 tahun. Tentu cambukan di sini adalah hukuman yang tegas bagi orang yang melakukan perzinahan, agar dia tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Maka kadar dosa sesuai dengan kadar hukuman, atau kadar hukuman sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi idza waqa'a 'ala dhati rahimin muharramin minhu, dan dipisah antara kepala dan tubuhnya apabila dia berzina kepada orang yang menjadi mahramnya, ibunya, bibinya, kakaknya, keponakannya, dan lain sebagainya yang menjadi mahramnya, maka hukumannya lebih tegas lagi. Bukan hanya dicambuk, tetapi dia dibunuh, harus dibunuh. Demikian yang sabdakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man waqa'a ala dhati mahramin faqtuluh, barang siapa yang berzina dengan mahram sendiri, maka bunuh dia. Ini hadis disebutkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Aw taraka sholatan mafruḍah, atau orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Orang yang meninggalkan sholat yang wajib, dia harus dibunuh dengan beberapa hal dari hukum-hukum fikih yang ada. Apabila dia meninggalkannya dengan sengaja dan dia meyakini bahwa sholat tidak wajib, di sini menjadi kesepakatan para ulama, dia dibunuh. Walaupun dia sholat, dia meyakini sholat gak wajib, tapi dia sholat, maka dia dibunuh. Ini hukum fikih, ijma' para ulama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, idza taraka sholata jahidan liwujubiha, apabila seorang meninggalkan sholat karena dia menentang akan kewajiban sholat tersebut, au jahada wujubaha, atau dia menentang akan kewajiban tersebut, walam yatruk fi'laha, tetapi dia tidak meninggalkan sholat itu, artinya dia tetap sholat, fahuwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin, maka dia dianggap orang yang keluar daripada Islam secara kesepakatan umat ulama kaum muslimin. Dan ucapan Imam Nawawi disebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 14. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban, namun karena malas. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, atau karena menganggap perkara itu perkara sepele, meremehkan. Maka dalam hal ini para ulama terjadi perbedaan pendapat akan status keislamannya. Apakah dia muslim ataukah dia kafir? Di sini terjadi perbedaan ulama akan statusnya. Madhab Hambali berpendapat bahwasanya kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga salah satu madhab dari Syafi'i dan Maliki. Dan pendapat ini dikuatkan pula oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, Shalih Fauzan dan Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, serta Mufti Diyar Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian menurut pendapat madhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia tidak dianggap sebagai kafir karena dia tidak mengingkari akan kewajibannya. Namun mereka dihukum oleh pemimpin kaum muslimin dengan hukuman
sampai mati. Ini meninggalkan sholat. Kemudian pendapat madhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, namun mereka dipenjara sampai menunaikan sholat. Taubatnya dengan menyesal dan menegakkan sholat. Diminta untuk bertobat. Jika tidak, maka dia dibunuh karena penentangannya terhadap hukum syariat. Hukuman keras, tegas dalam Islam terkait tentang permasalahan sholat tersebut. Maka di sini beliau mengatakan au tarokas sholat al-mafruḍah, dibunuh bagi orang yang meninggalkan sholat wajib. Kemudian au takallama bi kalimatin kufrin, atau seorang berbicara dengan ucapan yang menghantarkan kepada kekufuran. Jamaah sekalian, jangan pernah bercanda dan main-main untuk senyuman dan tawaan sejenak terhadap teman, saudara, karib, kerabat tentang agama. Jangan pernah. Kenapa? Karena ada ayat yang menjelaskan tentang demikian. Orang-orang yang mereka bercanda dan mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, Allah vonis dia sebagai orang yang kafir setelah keimanannya. Allah katakan qul abila wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nahudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, tentang perbuatan mereka yang mereka membicarakan tentang ayat, tentang sahabat, tentang Nabi SAW, mereka akan berkata, kami itu cuma canda, kami itu cuma main-main. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum bihi tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengecek-ngecek, mencanda-canda, mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian beralasan. Gak ada lagi alasan. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Bayangkan ya, ada orang misalnya mungkin musim kurban, melihat temannya, Masya Allah janggutnya mungkin lebat, dia bercanda, dia katakan sama temannya, kayaknya bentar lagi dipotong kamu. Ya, maksud dia ingin mengatakan janggutnya yang panjang tadi. Yang demikian itu termasuk olokan terhadap agama ini. Kalau kita tidak mampu menjalankan secara keseluruhan, jangan pernah mencela, jangan pernah mencibir. Kalau kita belum kuat menjalankannya, minta kepada Allah hidayah, petunjuk, dan minta doakan kepada teman-temannya agar dia bisa mendapat petunjuk. Tapi ketika seorang bercanda, walaupun perkara itu sunnah, tetapi dia bercanda, mentertawakan, mengolok tentang agama Allah Azza wa Jalla, tentang sunnah Rasulullah SAW, kata Allah Azza wa Jalla, la ta'tadiru, gak ada alasan. Jangan main-main. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian kafir setelah keimanan kalian. Saya belum bisa mengenakan pakaian di atas mata kaki. Gak apa-apa, tapi kamu jangan celah. Kalau kamu mencela, kamu bisa keluar dari keislaman. Kalau kamu belum sanggup menjalankan sunnah itu, minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, minta hidayah kepada Allah. Tetapi kalau ketika dia sudah mencela, maka dia jatuh kepada kekufuran. Orang yang jatuh kepada kekufuran dalam hal ini dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Hati-hati jemaah sekalian. Beliau mengatakan, wa umira biqatli man wata'a dzakaran mithlahu, dan diperintahkan untuk dibunuh orang yang menggauli sesama jenis, laki-laki menggauli laki-laki. Ini dosanya lebih besar dibandingkan
dia menggauli wanita yang perawan, ya, misalnya dia lajang, kemudian dia menggauli wanita perawan, dosanya tidak lebih besar dibandingkan ketika dia menggauli, melakukan homoseks baik kepada anak-anak, orang yang sebawah atau orang yang lebih tua. Hukumannya dibunuh. Kata Nabi SAW, yang berbuat, yang diperbuat, dua-dua bunuh. Objek dan pelakunya dibunuh. Mungkin kita akan bertanya, loh Ustaz, objek, kenapa objeknya juga dibunuh? Bukankah dia korban? Iya. Ya. Kata Nabi SAW, karena maf'ulan shara fa'ilan atau kama qala. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa dia mesti dibunuh? Karena dia ada trauma. Ketika dia menjadi objek, suatu saat nanti dia menjadi pelaku. Suatu saat dia menjadi pelaku. Itu penyakit yang akan terus bergulir. Jika tidak diberantas, maka akan ada penyakit yang menyebar di sana sini dan seterusnya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa umiru bi qatli man wata'a dzakaru mithlahu, dan diperintahkan untuk dibunuh orang yang menggauli laki-laki sepertinya, maksudnya homoseks. Kemudian wa qatalal maf'ula bihi, dan dibunuh pula objeknya. Pelaku dan objek dua-dua dibunuh. Wa amara bil qatli man ata bahimatan. Begitu pula ada hukum syariat memerintahkan untuk membunuh orang yang punya kelainan seks. Tadi bukan sama manusia, sama hewan. Ada yang demikian? Ada. Orang yang punya penyakit. Maka kata Nabi SAW, orangnya dan hewannya bunuh. Dagingnya nggak boleh dimakan. Orangnya dan hewannya bunuh. Ini berbahaya jemaah. Nabi sebutkan tentang orang tadi, disebutkan di dalam sebuah hadis yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Imam Albani mengatakan hadis ini sahih. Dan hadis ini adalah hadis dari Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Siapa saja kamu temui ada yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut, homoseks, maka di mana kamu temukan mereka? Bunuh laki-laki, bunuh pelaku dan objeknya. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Baik sekalian, jemaah sekalian, adapun orang yang menggauli atau menyetubuhi hewan, disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Nabi SAW menyabdakan dari Ibnu Abbas, man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Siapa saja yang kalian dapatkan dia menggauli hewan, maka bunuh pelakunya dan bunuh hewannya. Dalam hadis lain, man ata bahimatan fala hadda alaih, maka barang siapa yang mendatangi binatang, maksudnya menggaulinya, maka tidak ada hukuman khusus untuknya kecuali dibunuh. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dan mengamalkan hadis ini diamalkan oleh para ulama, dan ini diantaranya yang diucapkan dan dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahuyah. Baik jemaah sekalian, ini hukuman syariat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa azmun ala tahriqi buyutil mukhallafina 'anis salati fil jamaah. Begitu pula Nabi SAW punya tekad yang kuat
sangat berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Para ulama menyebutkan, kalaulah tidak ada wanita, maka terbakar rumah mereka. Karena ada anak-anak dan wanita, tidak jadi dibakar oleh Rasulullah. Tapi Nabi SAW sudah mengatakan, sungguh aku sangat ingin sekali kalau sekiranya ada orang yang menggantikan posisiku menjadi imam. Kemudian aku akan keluar bersama para pemuda membawa kayu bakar, melihat rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Aku akan bakar rumah mereka. Jadi ancaman keras jemaah sekalian dari Nabi SAW. Itu artinya para ulama dari hadis ini mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi laki-laki mukallaf. Bagi laki-laki mukallaf yang tidak memiliki udhur. Jika dia memiliki udhur syar'i, mungkin karena sakit, mungkin karena hujan lebat, demikian di antara udhur-udhur itu, maka diberikan uzurnya. Yang terbiasa melakukan sholat berjamaah, kemudian dia tidak bisa menunaikan jamaah karena safarnya atau karena sakitnya, Allah catat untuknya sholat jamaah sempurna. Tetapi kalau dia tidak ikut sholat jamaah, memang karena kehendaknya, kemudian dia sholat di rumahnya, sementara tidak memiliki udhur, ada hadis yang menyebutkan, walaupun sebagian ulama menyebutkan hadisnya adalah hadis yang dhaif, mengatakan Nabi SAW mengatakan la salata lijaril masjid illa fil masjid, nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dan hadis ini dikuatkan oleh hadis Abdullah ibni Ummi Maktum, menjelaskan siapa tetangga masjid itu. Ja'a rajulun a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, laisa li rajulun man yaquduni ila shalah. Telah datang kepada Rasulullah orang yang buta fisiknya, datang kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang yang bisa menghantarkanku ke masjid, sementara dia dalam keadaan buta. Apakah Allah berikan untukku keringanan sehingga aku boleh tidak berjamaah di masjid? Nabi mengatakan, na'am, iya. Kalau memang kondisi demikian, iya, Allah kasih keringanan untukmu. Fatawalla, lantas Abdullah pun berpaling dari Nabi SAW. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Abdullah, hal sami'tan nida? Maka setelah dia berpaling dari Nabi SAW, tapi masih terlihat Nabi memanggil dan berkata, wahai Abdullah, apa kamu dengar suara azan? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, fa'ajib, maka datang kamu masjid. Siapa dia? Orang yang buta. Bukan alasan buta gak ikut jemaah di masjid. Demikian. Makanya di antara ciri munafik, dia gak sholat di masjid jemaah. Berat dia melaksanakan sholat, khususnya subuh dan isya. Kalau kita mau melaksanakan subuh itu berat, apalagi ke masjid tambah berat. Maka hati-hati, deteksi dini kemunafikan pada diri kita. Bisa jadi ada noda kemunafikan di dalam hati kita. Kalau saja yang buta itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke masjid, sementara tidak ada seorang yang dapat mengantarkan dirinya ke masjid, Nabi perintahkan, iya, kamu harus ke masjid. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasannya kapan seorang dikatakan tetangga masjid, jawabannya idza sami'an nida. Seseorang dikatakan tetangga masjid kalau dia mendengar panggilan adzan. Ustaz, rumah saya dengan masjid jaraknya 1000 meter, Ustaz. Masih dengar azan? Iya, kamu tetangga masjid. Bisa dipahami teman-teman? Bukan tetangga masjid yang sebelah sini, bukan. Iya, dia bagian daripada tetangga masjid.
Dari hadis ini kita tahu bahwasanya ketika dia masih mendengar, berarti dia masih bagian daripada tetangga. Makanya Nabi SAW perintahkan kepadanya datang ke masjid. Ini jemaah, Nabi SAW mengancam untuk para lelaki yang sholat di rumah. Dia bukan gak sholat, sholat dia di rumah. Kata Nabi SAW, sungguh aku sangat berkeinginan kalau sekiranya ada orang yang memosisikan dirinya sebagai diriku untuk memimpin manusia dalam sholat, kemudian aku keluar bersama para pemuda membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak datang ke masjid, aku akan bakar rumah mereka. Tegas Nabi katakan demikian. Oleh karena itu jemaah, hati-hati. Ini kalau kita nggak perhatikan, di awalnya malas ke masjid, kedua malas sholat sunnah, ketiga rentetan sholat yang 5 berkurang 1 persatu. Biasanya pertama subuh dari jam 4, dari jam setengah 5, nanti menjadi jam setengah 6, menjadi setengah 7, menjadi ditinggalkan. Terus demikian jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus hati-hati. Karena Nabi kita SAW telah memberikan ancaman yang keras tentang hukuman syariat bagi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka dia berdosa. Kan sah sholat di rumah, sah, memang betul sah. Tapi kita ibadah bukan cuma mau sah, tapi mau sah dapat pahala, nggak nanggung dosa. Karena ada orang yang berpuasa, sah puasanya, dia malah dapat dosa. Sah puasanya, tapi dia dapat dosa. Sah puasanya, nggak dapat pahala, cuma dapat haus dan lapar, dahaga dan lapar saja. Ada yang demikian, ada. Maka jamaah sekalian, pastikan ibadah kita itu betul-betul lepas tanggung jawab. Artinya, kita punya tanggungan dari Allah Azza wa Jalla. Ada taklif, tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Tanggung jawab tertunaikan. Setelah itu mendapatkan pahala. Setelah itu dapat ampunan dosa. Demikian harusnya. Bukan hanya sekedar sholat. Karena hanya orang yang sholat masih diancam oleh Allah. Fawailun lil musallin. Itu orang yang sholat itu celaka dia. Itu ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah mengancam orang yang tidak ikut berjamaah dengan bakaran api di rumahnya, Allah mengancam orang yang sholatnya asal-asalan dibakar di neraka wain. Na'udzubillah. Makanya jemaah sekalian, kita harus perhatikan tentang hal-hal yang terkait sholat ini. Ada nasihat yang begitu tegas dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sholat di rumah, sholatnya sah, tapi dia menanggung dosa. Kecuali dia memiliki udzur syar'i, karena sakit, karena hujan, atau karena udzur yang lainnya, maka dia sah sholatnya dan dia tidak menanggung dosa. Tapi kalau tidak memiliki udzur, dia laki-laki, sudah baligh, wajib ke masjid, walaupun musafir, wajib ke masjid berjamaah. Itu jamaah. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama fikih. Wa ghairu dzalika minal uqubat, dan lain sebagainya dari hukuman-hukuman allati rattabaha 'alal jara'im yang telah Allah tetapkan bagi pelaku dosa, pelaku kejahatan. Wa ja'alaha bihikmatihi 'ala hasbid dawa'i, dan Allah menjadikan hukuman tersebut sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan faktor pendorong ila tilkal jara'im, kepada perbuatan kejahatan tersebut, wa hasbul wazi'i anha, sesuai juga dengan faktor penolak dari perbuatan maksiat tersebut. Fama kana wazi'u anhu tabaiyan, jika faktor pendorong tersebut, jika faktor penghalang tersebut adalah tabiat diri manusia, walaysa fi tibai da'in ilaihi iktafa fihi bil jara'im ma'at ta'zir, maka apabila sebenarnya tidak ada
di dalam diri manusia itu faktor pendorong untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut. Tidak ada faktor yang mencukupkan dirinya untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, maka hal itu hanya diharamkan saja dan peringatan, tidak langsung pada hukuman. Diharamkan, dikasih peringatan. Tetapi walam yatarattab alaihi haddan, tetapi tidak ada hukuman had pada dirinya. Seperti apa? Ka'aklir raji', orang yang makan kotoran. Wa syurbid dam, orang yang minum darah. Wa aklil maitah, orang yang makan bangkai. Ini melakukan dosa. Tabiat manusia nggak mau melakukan itu, tapi ternyata terdorong untuk berbuat seperti itu. Dia nggak dihukum secara syariat, dipotong tangan, dicambuk, enggak. Tetapi ada hukuman secara syariat, ta'zir dan pengharaman. Perbuatan itu diharamkan dan diberikan peringatan keras, yang demikian dilarang, tidak dibolehkan. Wa makana fi ittiba'i da'in ilaihi, apabila sebaliknya, jika yang menjadi faktor pendorongnya untuk melakukan kejahatan tersebut rattaba alaihi minal uqubah, maka ditetapkan baginya hukuman biqadri mafsadatihi, sesuai dengan kadar kerusakan yang dilakukan atas dosa maksiat tersebut, biqadri da'i tabai ilaih, dan dengan ketinggian faktor pendorong yang dia lakukan. Walihada, oleh karena itu, lamma kana da'iyat tabai ila zina, tatkala faktor pendorong untuk melakukan zina min aqwad dawa'i, menjadi faktor yang paling kencang, faktor yang paling kuat. Tatkala zina itu menjadi faktor pendorong yang paling kuat, maka hukumannya pun kuat, hukumannya pun tegas, hukumannya pun berat. Min asna'il qatalat wa a'zamiha, dengan cara dirajam, pembunuhan yang paling tidak menyenangkan, dirajam. Kalau pembunuhan, kata Nabi SAW dalam hadis, innallaha katabal hasanat fi kulli syai', Allah tetapkan kebaikan dalam segala hal, sampai cara membunuh. Kata Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian sembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla, kalau kalian mau bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Dipenggal kepalanya, selesai. Dia tidak merasakan sakit dua kali. Tapi kalau dirajam, ini jamaah, dia merasakan sakit perlahan. Maka ini pembunuhan dengan cara yang menyakitkan, dengan cara yang menyakitkan. Karena apa? Ditanam dulu di hadapan banyak layaknya manusia, kemudian dibuka pakaiannya. Kalau dia laki-laki, kalau dia wanita ditutup auratnya, kemudian dilempari batu yang tidak besar, tidak pula kecil, sedang, sampai mati. Tersiksa tidak? Tersiksa. Mana lebih berat? Dipenggal, ditembak, atau dia dirajam? Hah? Dirajam. Rasa lebih sakit, kan gitu. Ketika dorongan untuk melakukan perzinahan atau besar, maka hukumannya juga besar. Tujuannya apa? Agar orang takut, tidak mau melakukan demikian, sehingga dia memikirkan, kalau saya melakukan ini, hukumannya seperti ini, dan seterusnya. Beliau mengatakan wa uqubatuhu sahla ala anwa'il jaldi ma'a ziyadati targhib. Nah, dan hukumannya akan lebih ringan, ya, apabila seseorang itu melakukan perzinahan sementara dia belum pernah menikah. Tetapi hukuman yang dianggap ringan tersebut, cambukan itu cambukan yang paling berat. Mabuk itu dicambuk, menuduh orang berzina itu dicambuk, kan gitu ya. Tapi tidak lebih berat cambukan-cambukan ini dibandingkan cambukan orang yang berzina yang dia bukan muhsan. Bisa jadi dengan cambukan itu dia mati. Pada dasarnya hukumannya tidak sampai mati, tapi cambukan 100 kali yang memberatkan dirinya. Ketika dicambuk bisa jadi dia mati. Saking beratnya cambukan tersebut membuat dia mati. Kalau mati, kalau nggak mati, asingkan dia dari tanah kelahirannya ke tempat yang dia tidak kenal siapapun di sana, agar dia tidak menjadi kupu-kupu malam lagi.
atau tidak menjadi hidung belang lagi, dan seterusnya. Kalau kupu-kupu pasangannya buaya, kalau dia tidak menjadi buaya darat lagi. Hidung belang beda ya. Kupu-kupu malam, buaya cap gayung, buaya darat. Subhanallah. Baik jemaah, walima kanat jarimatul liwati fiha al-amran kana hadduhul qatla bi kulli halin. Tatkala kejahatan homoseks itu terdapat dua hal, dua perkara, maka hukumannya dibunuh dalam kondisi apapun dia. Yang pelaku dan objeknya, dua-dua dibunuh agar tidak menyebar penyakit tersebut. Walau makana da'i sadaqati qawiyan wa mafsadatuhu kadzalik quti'a fiha al-yad. Tatkala dorongan mencuri itu sangat kencang, sangat kuat, maka dan kerusakannya juga kuat, maka hukumannya dipotong tangannya. Wa ta'ammal hikmatahu. Coba perhatikan bagaimana hikmah yang Allah hikmahkan dalam hal ini. Fi ifsadil adwi alladhi basyaral abdu bihil janayah. Dalam merusak organ tubuh yang bersentuhan langsung kepada seorang hamba akibat kejahatannya. Kalau dia berzina, dia dicambuk, dia minum khamar, dia dicambuk, menuduh, dicambuk. Ini hukuman langsung kepada fisik. Mencuri dipotong tangannya. Kama afsada ala qati tariq, sebagaimana beliau katakan, sebagaimana merusak, sebagaimana perampok itu merusak, maka tangan dan kakinya akan dipotong. Yang mana kedua itu menjadi sarana untuk melakukan kejahatannya. Coba bayangkan antum, kalau ada perampok jalanan, satu tangannya hilang, kakinya hilang, berani nggak dia merampok? Nggak berani, ya kan? Langsung dihabiskan sampai akar-akarnya. Beliau katakan, walam yufsad 'alal qadhifi lisanahu alladhi jana bihi. Ustaz, kalau mencuri pakai tangan, sehingga tangan dipotong, ya kan? Terus kalau dia menuduh orang berzina, kan dia dicambuk. Kenapa nggak dipotong lisannya? Kan gitu ya? Yang berbuat dosa mana ya? Badannya atau lisannya? Lisannya. Di sini dijawab sama beliau. Beliau katakan, it mafsadatu qat'ihi tazidu ala mafsadatil janayati wa la tablughuha. Kenapa tidak dipotong lisannya? Karena kerusakan yang terjadi apabila dipotong lisannya itu lebih besar dibandingkan dosa yang dia buat. Allah Maha Adil. Allah tidak akan memberikan hukuman melebihi kadar dosanya. Bisa dipahami? Sehingga kalau dia hanya mengatakan fulan dan seterusnya, dalam hal ini dia menuduh fulan berzina, bukan dipotong lidahnya, tetapi dia dicambuk. Karena kalau dipotong lidahnya, kerusakannya lebih besar pada dirinya dibandingkan dicambuk. Sementara dosa yang dia lakukan tidak sampai seperti itu. Baik, beliau katakan, fakta kami min dzalika bi ilami jami'i badanihi bil juldi. Kata beliau, cukup untuk membuat tubuhnya sakit dengan cara dicambuk seluruh tubuhnya. Fa in qila, kalau ada yang berkata, fa halla afsada 'ala zani farjahu alladhi basyara bil ma'siyah. Tadi kan lisan yang menuduh orang untuk apa? Melakukan perzinahan, sehingga dia enggak dipotong karena alasan itu. Kalau tangan mencuri, dia dipotong tangannya. Sekarang kalau yang berzina, kenapa enggak dipotong kemaluannya? Kan gitu ya? Kan gitu. Maka beliau mengatakan, qila la, tidak boleh dipotong kemaluannya. Liwujuhi, karena ada beberapa alasan. Alasan pertama, anna mafsadata dzalika tazidu ala mafsadatil janaya fihi qat'un nasal. Karena kerusakan dipotongnya kemaluan itu lebih besar. Karena akan terputus keturunan-keturunannya dibandingkan dengan perbuatan dosa yang dia buat. Makanya kalau dia belum menikah, dia belum pernah merasakan, maka cukup dicambuk saja, kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah merasakan, kok nggak dipotong juga kemaluannya, Ustaz? Percuma dipotong kemaluan, bisa masih hidup, bisa nggak? Bisa.
Sekarang kelihatan nggak kemaluannya? Nggak ada. Nggak ada. Artinya hukum hati itu nggak nampak. Bisa dipahami? Karena ketika dipotong tangan orang mencuri, kelihatan nggak tangannya? Hilang. Kelihatan kan? Dia mau pakai baju panjang, makin panjang bajunya makin ketahuan. Kan gitu ya. Sekarang kalau dia dipotong kemaluannya, dia kan pakai celana, dia pakai jubah, dia pakai sarung, dia tutup. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oleh karena itu tidak nampak hukum had pada dirinya, maka dia harus dirajam. Apabila dia berzina, sudah pernah menikah, berarti dia sudah merasakan nikmat tersebut. Dia harus dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah, berarti dia dikurangi hukumannya dengan cara dicambuk 100 kali, diasingkan dari negeri kelahirannya selama 1 tahun. Yang kedua, annal farja aduun masturun, bahwasanya kemaluan itu adalah anggota tubuh yang senantiasa ditutup. Itu kan tadi kalau laki-laki dipotong, gimana perempuan? Apanya yang mau dipotong? Bisa dipahami? Ya kan? Yang pertama dia tertutup, yang kedua kalau laki-laki bolehlah dipotong, ya kan? Sekarang perempuan gimana mau potongnya? Nggak bisa. Makanya ada kesulitan di sana. Maka hukum syariat, ingat, Allah yang punya hukum, Allah yang punya aturan, dan Allah Maha Hakim, lebih mengetahui yang mana yang baik dan bijaksana untuk hamba-hambanya. Sehingga ketentuan itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadarnya. Beliau mengatakan annal farja aduun masturun la yahsulu bi qat'ihi maqsudul had, bahwasanya kemaluan adalah anggota tubuh yang tertutup, tidak akan tercapai apabila dipotong kemaluan tersebut maksud dari penegakan hukum had minad dar'i, dari membuat efek jerah, li amthalihi minal jinad, dari berbagai hal yang semisalnya dari kejahatan-kejahatan. Bi khilafil qat'iyah, beda dengan orang yang merampok, dipotong kedua tangan dan kakinya, satu tangan dan kakinya, atau dia mencuri, dipotong tangannya. Itu langsung nampak dan orang melihat, oh dipotong tangan, berarti dia orang yang mencuri. Ada efek jerah di sana sehingga dia takut. Kemudian alasan ketiga, annahu idza quti'a yaduhu atau qalahu yadan ukhra, kalau yang mencuri dipotong tangannya satu, kan gitu ya, dia masih punya sisa tangan yang lain. Artinya tangan yang satu ini bisa menggantikan posisi tangan yang dipotong. Kalau kemaluan dipotong, ada kemaluan yang lain? Nggak ada. Siapa yang bisa menggantikan posisi kemaluannya? Nggak ada. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan gimana potongnya? Kan gitu. Maka di sini ini cerdasnya ulama kita jemaah sekalian. Beliau mengatakan berbeda halnya dengan kemaluan. Yang keempat, annaladzataz zina ammat jami'al badan. Orang yang berzina, yang menikmati apanya jemaah? Orang yang berzina, ketika dia berzina, yang menikmati zina itu apa? Tangannya, kakinya, atau kemaluannya? Hah? Jemaah tuh di sini, biar cepat ini. Orang ketika berzina, yang menikmati zinanya tangannya, kakinya, atau kemaluannya? Hah? Seluruh tubuh jemaah. Ketika orang berzina, yang sudah menikah ngerti, yang belum menikah jangan merana, cepat menikah biar paham, kan gitu ya. Subhanallah. Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan sehingga ketemu lebaran selanjutnya sudah ada yang dibawa, bukan cuma istri tapi bawa anaknya. Baik jemaah sekalian, kalau orang yang berzina itu bukan cuma kemaluan yang menikmati, tapi seluruh tubuh menikmatinya. Karena seluruh tubuh menikmatinya, maka seluruh tubuhnya harus mendapatkan balasannya. Sehingga dirajam seluruh tubuhnya, dicambuk seluruh tubuhnya. Bisa dipahami? Baik, ini jemaah sekalian yang kita bahas pada malam hari ini. Beliau mengatakan intinya, sebagai penutup, intinya anna dzunuba imma an tatarattabu 'alaiha al-'uqubatu syar'iyyah aw al-qadariyah aw yajma'uhum Allah lil 'abdi wa qad yarfa'uha 'amman taba wa ahsana. Intinya bahwasanya dosa itu menyebabkan dijatuhkannya sebuah hukuman, apakah hukuman syariat ataukah hukuman takdir, ketetapan yang Allah tetapkan.
atau bisa jadi kedua-duanya digabung untuk seorang hamba atas hukuman syariat dan takdir. Dan bisa jadi semuanya diangkat karena orang yang bertaubat dan berbuat baik. Oleh karena itu ketika orang yang bertaubat, terkadang dosanya ditutupi sama Allah, kemudian kemaksiatannya ditutupi sama Allah, kemudian dosanya diampuni. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan orang yang mengucapkan istighfar maka dia mendapatkan dua hal. Yang pertama, ketika dia katakan astaghfirullah, mendapatkan yang pertama ampunan. Yang kedua, ditutupi aib yang dia lakukan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, mungkin besok pagi dan lusa kita tidak ada kajian. Qadarullah, pada malam hari ini insyaallah kami akan safar, sehingga kami mohon pamit juga sama teman-teman. Kami ucapkan astagfirullah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.